Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Kita masuk ke bagian bagaimana kita menganalisa iklan kita, iklan kata kunci pencarian dalam 1 bulan gitu ya. Jadi saya akan share pengalaman saya. Jadi jujur, kalau untuk Shopee ini saya hanya baru fokus 1 bulan terakhir karena memang selama 3 tahun jualan, 1 tahun pertama itu saya nggak pakai iklan. Dulu kan nggak ada iklan ya Shopee itu, hanya seperti kayak Lazada, kita upload tebak kata kunci maka penjualan kita laku. Setelah saya fokus di Lazada, maka Shopee otomatis saya tinggalkan. Jadi selama hampir vakum 2 tahun itu saya tidak berjualan, sudah tidak mengurus secara betul gitu di Shopee itu seperti apa optimasinya, karena saya fokus di Lazada. Tapi selama 1 bulan ini saya coba fokus, saya coba otak-atik, saya coba pelajari. Maka setelah 1 bulan ini saya berani share ke teman-teman di video program mentoring Shopee ini. Oke, apa yang bisa kita analisa dari iklan kata kunci kita? Jadi kalau teman-teman mau analisa, tinggal masuk ke beranda ya, pusat promosi toko saya. Jadi masuk aja ke sini misalnya. Kemudian biasa dashboard ini, masuk kemudian promosi saya, kemudian ke iklanku, lalu kemudian ke tagihan. Jadi biasanya kalau saya ngecek iklan, kalau ini kan harian, kalau misalnya dalam 1 bulan bisa ya. Jadi dalam 1 bulan kita bisa analisa bahwa iklan toko saya itu biaya iklannya sekitar 557.000 dengan omset penjualan. Ini omset penjualan ini dari iklan yang orang berkunjung ke Shopee, ketik kata kunci, klik iklan, terus dapat omset penjualan segitu. Tapi bukan itu yang kita cari. Karena data seperti ini mungkin untuk produk, kalau misalnya real misalnya itu untuk produk-produk yang variasinya mungkin sedikit gitu. Atau produk-produk yang bukan fashion dalam artian kesehatan. Nah, itu bisa dianalisa bahwa segini dapatnya segini. Tapi kalau misalnya fashion dengan kategori produk banyak, maka biaya iklan segini itu dengan omset penjualan iklan segini itu tidak real dari penjualan perharinya. Karena kalau kita lihat ya, jadi misalnya saya iklan segini, efeknya apa sih? Efeknya adalah follower saya nambah 2000 gitu ya. Selama 500.000 ini follower saya nambah sekitar 2000, dari 15.000 menjadi 17.000. Kemudian omset penjualannya selama bulan ini 8 juta. Jadi kalau kita lihat di mana sebentar ya. Nah, sini tanggal 17 saya dapat 3.300 seminggunya. Kemudian dapat 2.900, kemudian 2.500 gitu ya. Kemudian kita masuk ke halaman 2. Oke, 2.500.000, kemudian 3.700. Jadi kisaran 15 jutaan. Jadi dengan iklan 500.000 selama sebulan gitu ya, maka saya mendapatkan omset penjualan keseluruhan itu 15 juta. Kalau dari yang diiklankan itu 1,5 juta. Apakah rugi? Kan pertanyaannya gitu. Rugi nggak sih? Nah, kalau misalnya anggap keseluruhan itu 15 juta, kita ambil margin 30-50%. Jadi saya mendapatkan keuntungan sekitar 5 juta ya untuk penjualan di Shopee ini. Ya, jadi dari 5 juta dengan iklan gitu kan, dikurangin 557.000 gitu, ya hitungannya masih untung gitu kan, karena saya di sini tidak optimasi, hanya melalui iklan saja gitu. Kalau teman-teman pengen tahu bener nggak sih kalau udah jualan lama, ya teman-teman bisa lihat di sini, saya akan tunjukkan. Nah, ini jadi penghasilan saya bergabung 26 Mei 2016 ya. Jadi udah tahun pertama saya fokus gitu ya, karena memang dulu tidak seramai sekarang, dalam artian Shopee nggak gila-gilaan perubahan algoritmanya sampai iklan itu saya nggak tahu bakal seperti itu. Maka saya terjun ke Lazada. Jadi selama 3 tahun ini fokus tahunnya aja itu kisaran saya dapat 1 M ya.
Ini udah cair. Kalau untuk bulan ini saya baru fokus sekitar 1-2 bulan lah. Saya pelajari, saya trial gitu kan. Maka saya berani untuk meng-share program mentoring ini. Kenapa baru 15 juta kok berani? Ya karena saya pikir dengan iklan jualan itu kan yang penting profit gitu ya. Kalau misalnya dengan iklan segini gitu kan, dan saya nggak star seller ini. Kalau misalnya udah star seller mungkin bisa meningkat. Ya. Jadi itu cara menganalisa iklan. Jadi teman-teman tinggal masuk ke sini ya. Kemudian klik 1 bulan terakhir. Biayanya berapa nih biayanya, kemudian omset penjualannya berapa. Terus dicek total omset keseluruhannya berapa. Jadi kalau misalnya masih profit gitu, maka lanjutin. Dan yang produk yang winning itu ya berarti produknya ini. Ini yang menghabiskan hampir setengah dari budget dan menghasilkan omset hampir setengahnya dari penjualannya. Jadi teman-teman bisa lihat, nah di sini berarti kita bisa lihat dari kata kunci. Kita nembak kata kunci apa sih harusnya gitu kan? Kita fokusin kemana? Secara umum berarti kata kunci yang harus kita tembak itu ada Gratika, sepatu Gratika, Gratika sepatu wanita, flat shoes Gratika, sama ini 5 terbesar. Jadi 5 kata kunci ini dapat kita optimasi di kedepannya. Jadi bulan berikutnya ini saya akan tembak fokus ke 5 kata kunci ini, gimana bisa menguasai seluruhnya. Jadi seluruh pencarian itu saya pasang ini gitu ya. Nah untuk yang kata kunci lain seperti apa ya? Kalau kata kunci lain berarti tinggal di nonaktifan juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi bisa. Nah sama di sini juga bisa nih. Jadi yang spesifik Gratika aja. Jadi saya akan tembak kata kunci ini dan saya fokuskan di 60 kata kunci di Shopee supaya lebih menguasai dan kedepannya bisa meningkatkan omset. Oke, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Nanti tinggal tanya. Jadi fokusnya adalah cek biaya iklan sebulan, kemudian hasil omset penjualannya berapa, tapi kemudian cek juga per omset keseluruhan tokonya berapa, gitu ya, selama sebulan tersebut. Kemudian analisa kata kunci yang menghasilkan traffic ya, dari sini menghasilkan traffic itu ya. Jadi sekitar sebulan itu sekitar 2,5, 1,6, 1,5 ya, sekitar hampir 10.000 pencarian nih. 8.000 pencarian. Nah nanti kita optimasinya itu bisa di harga kita turunin, kemudian ibaratnya kalau sudah star seller otomatis lebih meningkat penjualannya, dan kita gunakan untuk menguasai 60 kata kunci yang maksimal yang disediakan oleh Shopee. Kita kuasain 60 kata kunci dengan 60 produk kalau bisa, kalau misalnya banyak varian. Jadi ketika orang ketik kata kunci itu semua produk kita. Oke teman-teman, paham ya itunya jelasannya. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa ditanyakan nanti langsung ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.